Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala ashrafil arabi wal ajam Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin waffaqakumullah. Tiada terasa tinggal sekitar 4 hari lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan tahun ini. Sebab itu dalam momen-momen yang sangat penting ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki kemampuan memanfaatkan hari-hari di akhir-akhir bulan Ramadan tahun ini dengan memanfaatkan peluang yang singkat ini dengan melakukan optimalisasi amaliyah Ramadan. Hal ini menjadi penting karena kita dipertemukan di bulan Ramadan ini adalah nikmat yang sangat-sangat agung. Kita belum tahu apakah Ramadan tahun depan masih diperkenankan oleh Allah berjumpa kembali atau tidak, wallahu a'lam. Oleh sebab itu, dalam memanfaatkan awakhir layali Ramadan, akhir-akhir di malam-malam Ramadan ini, mari kita renungkan sejenak tausiah Islamiyah pada malam hari ini dengan tema optimalisasi amaliyah Ramadan guna menjadi muslim kamil. Optimalisasi amaliyah Ramadan guna menjadi muslim kamil alias muslim paripurna. Ibu bapak dan saudara-saudara, muslim paripurna dambaan setiap orang. Mengapa kita mendambakan muslim paripurna? Oleh karena muslim paripurna adalah muslim yang mampu mensolehkan dirinya dan mensolehkan orang lain. Orang Islam yang memiliki kesolehan individual sekaligus kesolehan sosial. Kalau orang Islam dirinya baik, kemudian dia mau membuka diri, peka dan peduli kepada orang lain untuk bersama-sama melakukan yang baik,
automatically dirinya menjadi solid secara individual dan juga solid secara sosial. Salah satu indikator muslim kamil adalah orang yang senang kepada hal-hal yang baik. Dia yakin hal-hal yang baik itu memang baik, maka dia memiliki kerelaan melakukan yang baik itu dengan cara-cara yang baik bersama orang-orang yang baik di waktu dan tempat yang baik, maka hasilnya dipastikan menjadi lebih baik. Jika demikian, dirinya menjadi yang terbaik. Itulah muslim kamil. Muslim kamil oleh Al-Quran disebut dengan istilahnya ulul albab. Tadi di muqaddimah surah Ali Imran 190, 191, ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang secara aktif, secara kontinu, terus menerus memiliki kesadaran bertuhan. Istilah dalam teologi Islam disebut dengan God consciousness, kesadaran bertuhan. Dia selalu aktif, terus menerus ingat dan menyebut Allah. Yadhkuruna itu fi'lun mudhari, dzakara yadhkuru. Dalam gramatika bahasa Arab, fi'lun mudhari itu menyatakan lil hal wal istiqbal alal istimrar, suatu aktivitas yang menyatakan sekarang, nanti, dan terus menerus. Berarti ulul albab adalah orang yang secara kontinu, tanpa dibatasi oleh waktu, keadaan, selalu ingat dan menyebut Allah. Selain makna seperti itu, dzakara yadhkur itu adalah fi'lun muta'addid, kata kerja aktif. Berarti ulul albab, muslim paripurna, adalah orang Islam yang memiliki kesadaran untuk secara terus-menerus aktif ingat menyebut Allah. Qiyamah, apakah dirinya sedang beraktivitas sambil berdirikah? Wa qu'udan, atau sedang beraktivitas sambil duduk. Wa ala junubihim, bahkan dia sadar ingat menyebut Allah dalam posisi berbaring. Apakah berbaringnya karena sedang sakitkah, sedang beristirahatkah? Dia selalu aktif terus menerus ingat menyebut Allah, berdiri, duduk, berbaring. Bukan hanya itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dirinya mampu memiliki pemikiran yang cerdas, pemikiran yang brilian, selalu aktif untuk memikirkan kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dengan segala ragam, sehingga dengan melakukan observasi, penelitian, pengamatan yang tajam kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita, maka dia menemukan sebuah kebenaran sehingga dia sujud kepada Allah. Ma khalaqta hadza batila, ternyata setelah saya ingat menyebutmu ya Allah, saya berpikir memahami bagaimana kebesaranmu ya Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Semuanya membawa hikmah, semuanya membawa kebaikan, semuanya membawa kemanfaatan. Maka setelah menemukan itu, dia langsung berserah diri kepada Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar,
peliharalah aku dari siksa api neraka. Di dalam beberapa tafsir dinyatakan ulul albab, orang Islam yang paripurna, adalah orang Islam yang memiliki 3 kecerdasan. Pertama adalah kecerdasan akal, IQ. Dia mampu mencerna, mempelajari bagaimana kekuasaan kebesaran Allah. Yang kedua, kecerdasan spiritual. Bagaimana ketika dia mampu mengamati, meneliti, kemudian memahami, mencerna, dan akhirnya sujud kepada Allah, dia menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa, sehingga dia cerdas secara spiritual, kembali kepada Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Selain kecerdasan akal, kecerdasan spiritual, dia pun juga memiliki kecerdasan emosional. Dia langsung mampu merasakan betul apa yang harus diperbuat, merespon terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah semacam ini. Dia harus action, bertindak, berbuat. Saya harus berbuat apa? Maka akumulasi dari kecerdasan spiritual, kecerdasan akal dan emosional ini, dirinya mampu untuk selalu bergantung kepada Allah. God consciousness, sadar bertuhan. Allah itu membimbing kita, Allah itu mensupport kita, Allah itu tempat kita bergantung, Allah itu tempat kita berdoa, Allah tempat kita meminta, dan Allah tempat berserah diri. Maka ketika seseorang memiliki kecerdasan itu, dia tidak akan pernah sombong ketika sukses, dan dia gak pernah putus asa ketika susah. Nah, Muslim kamil, Muslim paripurna, ulul albab ini bisa diupayakan oleh kita semua untuk mencapai itu. Bagaimana Pak untuk mampu masuk ke dalam kawasan Muslim paripurna atau ulul albab? Satu di antara sekian banyak cara yang dapat kita upayakan adalah optimalisasi amaliyah Ramadan. Sekarang ini malam 26, tinggal Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, sekitar 4 hari ini, detik-detik yang sangat rawan. Kalau kita mampu untuk menangkap peluang ini sebagai peluang kebaikan, insya Allah kita akan mampu meraih yang namanya ulul albab. Tetapi kalau kita lewatkan begitu saja, maka boleh jadi sulit. Kita akan meraih ulul albab atau Muslim paripurna. Bagaimana Pak untuk optimalisasi ini? Pertama, kita melakukan yang namanya muhasabah. Muhasabah adalah kita melakukan evaluasi diri terhadap segala aktivitas yang pernah kita lakukan. Kelebihan, kemudahan apa yang pernah kita peroleh, kesusahan, kesulitan, kendala, hambatan apa yang pernah kita hadapi. Dari evaluasi yang kemarin-kemarin, kita akan menemukan sebuah konklusi, natijah, kesimpulan dari hasil evaluasi kita jadikan sebagai feedback, umpan balik terhadap kegiatan yang akan datang, sehingga kegiatan yang akan datang berdasarkan pengalaman dari yang sudah-sudah mesti akan menjadi lebih baik, lebih efektif, lebih produktif, lebih kompetitif, dan kita memiliki kemandirian untuk menjadi muslim kamil. Yang kedua, optimalisasi dengan memanfaatkan waktu yang ada. Satu hari 24 jam, kali tinggal 4 hari. Bagaimana yang bisa kita lakukan untuk optimalisasi? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ragam amaliyah ta'abudiyah. Apakah kita mulai meningkatkan iktikaf kita di masjid,
mulai meningkatkan kita tilawatul Quran, mulai kita meningkatkan sedekah, zakat, infak, sedekah maupun amalan-amalan yang baik lainnya, sehingga prinsip yang kita bangun adalah bagaimana kita mewujudkan kesalehan individual sekaligus kesalehan sosial. Yang ketiga adalah peka terhadap lingkungan. Kita nggak boleh acuh. Lingkungan kita ini kompleks dengan berbagai peluang kebaikan, di sisi lain penuh dengan peluang kemaksiatan dan kemungkaran. Salah satu insan paripurna adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana setiap ada kebaikan, ayo kita terlibat di dalamnya. Kun sabaqan, jadilah menjadi orang yang duluan. Artinya kita sebagai pelopor untuk peka terhadap kebaikan, kita sambut, kita tangkap, kita action. Setelah kita tangkap kebaikan itu, lalu kita mengajak orang di sekitar kita, ayo bersama-sama jama'i melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sementara kemungkaran pun juga banyak. Kita nggak boleh cuek dan acuh. Ketika ada kemungkaran, ayo kita berbuat, menghentikan supaya kemungkaran tidak merambah kemana-mana. Kita lakukan sendiri, kita mengajak orang lain untuk aktif bersama-sama menghentikan kemungkaran. Itulah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita sudah memiliki kepekaan lingkungan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka dipastikan untuk khairal ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah muslim paripurna. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Mari menjelang akhir ini kita optimal. Ala kulli hal, optimalisasi amalia Ramadan di momen-momen yang sangat-sangat riskan ini, tinggal 4 hari ini, semoga Allah menghantarkan kita menjadi orang-orang yang kamil dalam momentum Ramadan tahun ini. Kita fokus menjadi muslim kamil sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyul taufiq wa minhu al-aunu wassadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.